Selamat sore, saya Kamaditya Catur Kurniawan dari Universitas Buluhur. Saya akan menjelaskan materi filsafat komunikasi yang bertemakan filsafat Pancasila. Sebelum saya masuk ke filsafat Pancasila, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian filsafat itu sendiri. Filsafat itu adalah sebuah pemikiran dasar dari berbagai cabang ilmu, dan salah satunya adalah filsafat Pancasila yang akan saya jelaskan ini. Pancasila dikenal sebagai filosofi Indonesia. Kalau Pancasila sering diubah dan diinterpretasi berbagai filosofi di Indonesia dengan berbeda-beda. Pancasila sering diperbarui oleh rezim yang berkuasa pada zamannya waktu itu. Maka sehingga Pancasila sering berubah-ubah dari waktu ke waktu. Pancasila sendiri merupakan konsep adaptif filsafat Barat. Pancasila mengikuti konsep humanisme, rasionalisme, universalisme, sosiodemokrasi, sosiologi Jerman, nasionalisme, dan demokrasi parlementer. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk dan sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, perbuatan sehari-harian, dan dalam bermasyarakat, bernegara, berbangsa bagi bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritik dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya, dan dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara lengkap dan meluas. Menurut Abdul Ghani, filsafat Pancasila itu terlahir sebagai kolektif ideologis atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia. Sedangkan menurut Noto Nagoro, filsafat Pancasila itu memberikan sebuah pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila itu sendiri. Secara ontologis, Pancasila sebagai filsafat sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Menurut Noto Nagoro, hakikat dasar Pancasila itu adalah manusia. Maksudnya hakikat dasar ontologis. Dan sebab manusia adalah subjek hukum pokok dalam Pancasila. Selanjutnya, hakikat manusia itu adalah semua kompleksitas makhluk hidup, baik dari segi manusia sebagai makhluk hidup individu maupun sebagai makhluk hidup sosial. Sedangkan epistemologis, filsafat Pancasila itu sebagai upaya untuk mencari sebuah hakikat Pancasila yang sebagai suatu sistem pengetahuan. Menurut itu terdapat 3 persoalan mendasar tentang epistemologis, yaitu yang pertama tentang teori sumber pengetahuan manusia, yang kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang ketiga adalah teori tentang watak pengetahuan manusia. Selanjutnya tentang sumber pengetahuan Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu sendiri, dan dirumuskan bersama-sama oleh the founding father kita. Jadi bangsa Indonesia itu adalah kausa materialisnya Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan memiliki susunan yang formal dan logis, baik
isi dari susunan arti Pancasilanya dan isi dari arti Pancasilanya sendiri. Susunan Pancasilanya sendiri memiliki susunan yang bernamakan hierarkis piramidal. Kemudian Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki nilai satu kesatuan aksiologinya, yaitu nilai-nilai dalam Pancasilanya juga merupakan sebuah satu kesatuan. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan aksiologisnya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga memiliki satu kesatuan. Yang kedua adalah dengan cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala yang terjadi pada sosial budaya masyarakat. Kita merefleksikannya dan menarik arti dan makna dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri dari atas 5 sila itu merupakan sebuah sistem filsafat, yang dimana sistem tersebut adalah satu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan sebuah satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan. Yang dimana yang dimaksud tadi itu adalah sebuah hubungan yang tidak bisa dilepaskan dan saling bekerja sama, yang dimana semua unsur yang di dalam Pancasila tersebut saling berhubungan dan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar dalam Pancasila itu seperti manusia kepada Tuhan, manusia kepada sesama, dan manusia kepada manusia lainnya yang memiliki nilai-nilai oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, inti dari sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah Tuhan. Tuhan itu sebagai kausa prima. Dan yang kedua itu adalah manusia, yang dimana manusia itu adalah makhluk hidup yang maksudnya manusia hidup yang individu dan makhluk hidup yang sosial. Yang ketiga adalah satu itu dimaksudkan tiap manusia memiliki kepribadian sendiri masing-masing. Yang keempat adalah rakyat, yang dimana rakyat itu adalah satu unsur mutlak dalam suatu negara, dimana rakyat itu harus saling berhubungan, tolong menolong dan bergotong royong. Yang terakhir adalah yang kelima, adil, dimana setiap orang itu harus memperjuangkan untuk keadilan dirinya sendiri, bahkan orang lain yang mempunyai haknya. Wawasan filsafat Pancasila meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologis, epistemologi, dan aksiologi, yang dimana ketiga bidang aspek tersebut adalah dapat dianggap bahwa sebagai suatu kesemestaan. Dan setelah ini saya akan menjelaskan ketiga aspek tersebut. Yang pertama adalah ontologis, yang dimana ontologis itu adalah sebuah penyelidikan yang berupa metafisika, dan Pancasila sendiri adalah orang yang berpancasila itu adalah karena subjek utama dalam Pancasila itu adalah manusia. Jadi yang dimaksud ontologis dalam Pancasila itu sosok yang berketuhanan Maha Esa, yang berperilaku adil dan beradab, berpersatuan, berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dan berkeadilan sosial itu adalah manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ontologis dalam Pancasila, yang dimana ontologi sendiri itu membahas tentang metafisika, dan Pancasila itu menjelaskan bahwa subjek utama dalam Pancasila itu adalah manusia. Dan saya akan memberikan contoh, salah satu contoh dari ontologis dalam Pancasila, yaitu ketika sosok yang berketuhanan Maha Esa, yang berperilaku adil dan beradab, yang
berkesatuan, yang berkepemimpinan, kemaslahatan dan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial tersebut hakikatnya adalah manusia. Berikutnya adalah tentang epistemologi dalam Pancasila, yang dimana epistemologi itu adalah sebuah ilmu dalam ilmu atau teori yang mempelajari sebuah ilmu, jadi science of science. Jadi epistemologi dalam Pancasila itu adalah, sebenarnya epistemologi dalam Pancasila itu tidak dapat terpisahkan oleh ontologisnya Pancasila sendiri. Jadi epistemologi dalam Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep hakikatnya manusia. Yang terakhir adalah aksiologi, yang dimana aksiologi itu dari bahasa Yunani, yang dimana aksios itu artinya adalah sebuah manfaat atau makna, nilai. Ya, sedangkan logos adalah sebuah pemikiran, ilmu atau teori. Aksiologi itu biasanya aksiologi adalah sesuatu yang banyak disukai, diinginkan, atau sesuatu yang baik. Sedangkan bidang yang diselidiki adalah sebuah kriteria nilai, kedudukan metafisika nilai, atau sebuah kedudukan nilai. Dalam aksiologi tersebut terdapat berbagai macam nilai. Yang pertama ada nilai kenikmatan, yang dimana dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang mengenakan dan nilai yang tidak mengenakan, dan dalam tahap inilah penyebabnya sebuah rasa sedih, senang, menderita, bahagia, dan sebagainya. Nilai yang kedua yaitu nilai kehidupan. Dalam tahap ini terdapat nilai-nilai penting dalam sebuah kehidupan, seperti kesegaran, keadilan, dan kebahagiaan, dan lain-lain. Yang ketiga ada nilai kejiwaan. Dalam tahap ini tidak ada nilai sedikit pun yang mencakup sebuah, bukan mencakup, tapi yang disebabkan oleh keadaan atau lingkungan. Tahap ini disebabkan oleh kejiwaan, yang dimana nilai-nilai kejiwaan ini adalah seperti keindahan, kebenaran, dan pengetahuan dalam mencakup, maksudnya pengetahuan yang dicapai dalam ilmu filsafat. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai kerohanian, yang dimana nilai-nilai tersebut yang dimana pada tahap ini terdiri dari moralitas nilai yang suci maupun tidak suci. Nilai ini biasanya terutama pada nilai-nilai pribadi seseorang. Tadi adalah 3 nilai dari Max Scheler, dan setelah ini ada nilai-nilai setelah ini saya akan menjelaskan nilai-nilai dari Walter G. Everett. Walter G. Everett itu menyebutkan ada 8 kategori nilai. Yang pertama ada nilai kejasmanian, nilai hiburan, nilai watak, nilai estetis, nilai sosial, nilai intelektual, nilai keagamaan, dan nilai kesejahteraan. Setelah ini saya akan menjelaskan berbagai macam nilai yang disebutkan oleh Montonagoro. Montonagoro sendiri dia menjelaskan ada 4 nilai. Yang pertama ada nilai maksud saya ada 3 nilai. Yang pertama ada nilai material. Nilai material itu adalah nilai yang biasanya digunakan untuk berguna untuk manusia. Kemudian nilai vital. Nilai vital adalah hampir sama dengan nilai material, yang itu berguna untuk manusia tetapi digunakan untuk kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Yang ketiga adalah nilai kerohanian, di mana nilai ini dibutuhkan oleh nilai yang sangat berguna untuk
rohani seseorang dan dibagi lagi menjadi 4 macam nilai. Pertama ada nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai keindahan, dan nilai religius. Ya begitu materi yang saya jelaskan pada saat ini, yaitu filsafat Pancasila. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Selamat Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.